Oke, halo Kak Rode, halo Mbak Halo Evi. Ria. Hai. Iya, puji Tuhan. Kita tadi aku sempat deg-degan karena ternyata nggak bisa. Nah, ini puji Tuhan bisa. Kita tunggu rekan satu lagi, Nehemia. Oke, sambil menunggu Nehemia, mungkin tadi aku sudah sempat tanya ke Nehemia kan tentang ekspektasinya berdiskusi malam hari ini. Mungkin dari Mbak Evi dan juga Kak Rode mungkin bisa share juga ekspektasinya atau harapannya dalam diskusi malam hari ini. Ya, halo semuanya. Ya, ekspektasiku sendiri sih kita semua bisa belajar ya artinya mengampuni berdasarkan prinsip firman Tuhan dan juga mencari tahu mungkin nggak sih kita mengampuni dan melupakan terus itu prinsip Alkitab atau enggak gitu ya karena selama ini kan banyak yang suka bilang udah yuk kita ampuni setelah itu kita lupakan gitu ya. Itu sesuai prinsip Hmm. Alkitab enggak? Nah, seru nih kayaknya kita akan gali sama-sama. Wah, seru nih, Mbak Evi. Kalau dari Kak Rode? Aku sih berharap karena banyak ya kalau teman-teman bilang udah lupain aja kan aku udah minta maaf gitu ya. Hmm. Itu kan hal yang sering dikatakan apakah benar-benar bisa dilupakan ya gitu ya. Nah, ini aku benar-benar pengen sama-sama dapat dari teman-teman juga dari sini supaya semua sama-sama clear apakah benar itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak atau hanya statement orang pada umumnya. Ya, kita akan dengarkan baik-baik nantinya. Ya, oke, sip. Nah, dari masing-masing teman-teman sudah memberikan harapannya. Harapan juga mungkin dari teman-teman lain yang mengikuti bisa di-share juga di live chat. Harapannya apa dan juga ekspektasinya apa. Oke, kita akan mulai saja untuk menghemat waktu dengan kasih minta tolong Ibu Evi untuk membuka kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kesempatan malam hari ini bisa ngobrol, bisa berbagi, dan bersama-sama Tuhan melihat bagaimana prinsip mengampuni dalam firman Tuhan dan bagaimana kami juga bisa lebih tahu tentang apa sih sebenarnya kami mengampuni atau melupakan. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami semua juga diterangi oleh firman-Mu, diterangi oleh hikmat-Mu, sehingga dapat belajar bersama-sama dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk jaringan, hal-hal teknis, supaya semuanya tidak terkendala kembali dan bisa lancar sampai akhirnya nanti. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, thank you Mbak Evi. Oke, mungkin ini ada teman-teman yang baru datang dan mungkin tadi karena ke end live-nya, mungkin saya akan jelaskan sebentar. Eh, di sini Sabda Youth itu merupakan acara kita nanti akan ngobrol bareng atau bincang-bincang yang pasti tentang kehidupan anak muda Kristen yang pasti back to Bible yang berdasarkan Alkitab gitu. Dan sesuai dengan visinya, Sabda Youth ingin memperlengkapi dan juga mempersiapkan anak-anak muda itu untuk dapat hidup menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, ini mungkin visi misi dari Sabda Youth yang mungkin benar-benar relevan pada saat ini gitu. Oke, kita akan mulai bagian yang pertama. Ini sangat menarik sekali judulnya hari ini kan mengampuni dan melupakan gitu atau forgive and forget gitu. Nah, kalau lihat di bagian ini, pastinya kan teman-teman tuh sudah familiar lah dengan ungkapan ini. Dan ternyata, for your information, ini nih ungkapan ini sebenarnya umurnya sudah cukup tua. Ini tua banget sih. Dimulai itu sekitar tahun 1300-an dan juga pada abad pertengahan tahun 1500-an. Nah, ini nih jadi salah satu peribahasa dalam bahasa Inggris gitu. Nah, sebenarnya yang sampai saat ini itu dikenal di Indonesia. Jadi ini awalnya tuh memang beredar di Amerika, di luar sana gitu. Dan ini sebenarnya peribahasa yang sangat umum gitu, bukan menuju ke Kristen gitu. Nah, dari sini mungkin kita akan share dulu apa yang dimaksud dengan forgive and forget secara umum gitu. Ya, Ya. kalau bagiku sendiri sih forgive and forget secara umum itu kayak misalnya ya ketika tadi yang aku bilang ya kalau misalnya ada orang melakukan kesalahan gitu kan terus tak maaf ya terus kita mengampuni kemudian kita oh ya sudah lupakan saja merelakan menghilangkan semua pemikiran-pemikiran yang salah tentang dia. Ah, kan secara umum berpikirnya begitu atau bahkan
ya sudah lupakan, pokoknya kita baikan lagi, aman lagi ya semuanya. Itu menurut aku secara umum dilakukan oleh teman-teman ataupun kenalan-kenalan yang pernah saya miliki sama ini. Rata-rata begitu. Iya, kalau aku Tian mau membahas dari segi umum itu mungkin dari pengertian kata ya gitu ya supaya Iya. jadi kalau di pengertian kata sendiri mengampuni sebenarnya memberi maaf ya. Sedangkan kalau melupakan itu ada satu apa banyak makna tapi ada satu yang sama, menghapus dari ingatan. Nah, melupakan itu artinya juga menghapus dari ingatan. Jadi ya mungkin memberi maaf lalu setelah itu kita menghapus dari ingatan. Itu berdasarkan KBBI ya. Nah, tapi kalau prinsip umum yang biasa kalau dari aku sendiri pengalaman sehari-hari juga ya kata maafin itu maafin dan lupakan ya seolah-olah tuh ya udah pokoknya setelah ini anggap tidak pernah terjadi apapun kita mulai dari nol ya jadi beneran mengharap seseorang menghapus dari ingatannya gitu. Ya, kalau dari saya sendiri sih itu ya. Jadi memang tentang memaafkan dan lupakan ini yang jadi pertanyaan gitu. Yang jadi pertanyaan apakah itu otomatis gitu. Apakah otomatis memaafkan otomatis melupakan atau sebaliknya itu tadi yang jadi apa ya pengertianku menurut aku sih ya kayak gitu sih itu tentang mengampuni dan memaafkan atau dibolak-balik dan lain sebagainya itu gimana itu ya kita bahas bersama nanti. Iya, seru sih. Maksudnya dari KBBI atau mungkin dari pemahaman banyak artikel dan pribadi itu memang dua hal ini memang jadi satu kalimat gitu, mengampuni dan melupakan gitu, jadi satu kesatuan. Tapi justru malah jadi timbul satu pertanyaan gitu atau bahan diskusi gitu. Apakah kalau misalkan memaafkan itu berarti kita harus atau mungkin bisa melupakan masalah itu gitu loh. Itu yang jadi satu pertanyaan mungkin. Oke, aku ya. Bisa nggak ya kalau kita udah memaafkan, lalu kita terus berarti apa melupakan atau nggak boleh membicarakan gitu ya? Itu yang maksudnya Iya, ya? Gitu betul-betul. ya. Jadi ya bisa enggak sih ya. Pastinya dalam proses memaafkan itu pasti ada rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi itu biasanya kita membicarakan masalah yang terjadi. Jadi sama-sama tahu nih apa masalahnya, apa kesalahannya, dan setelah itu lanjut proses maafkan. Supaya proses maafkannya itu tepat. Kadang kita memaafkan tapi ternyata kita nggak tahu benar apa sih akar masalahnya sehingga jadi nggak beres itu ya proses pengampunannya. Nah kalau udah memaafkan ya udah tidak perlu dibicarakan lagi, apalagi kita sampai bicarain dengan orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang kita alami atau masalah kita antara teman kita gitu ya. Begitu sih kalau aku. Jadi ya memang harus dibicarakan, tidak bisa diem gitu aja. Ya, aku setuju sih dengan yang Mbak Evi bicarakan gitu, apa terkait dengan apa tadi yang sudah Mbak Evi bilang tuh memang aku pernah bacakan satu artikel juga tentang anatomi tubuh manusia. Itu memang otak manusia tuh kompleks banget gitu dan bahkan saking kompleksnya tuh maksudnya hal-hal sekecil apapun atau bisa dibilang sekarang namanya trigger itu tetap akan terus diingat gitu. Nah, makanya ini mungkin jadi salah satu kalau ngelihat secara umum ya, ngelihat secara umum manusia itu ya habitnya memang dia mungkin nggak akan bisa melupakan 100%. Nah, itu juga termasuk dengan dia nggak bisa melupakan masalah itu, atau mungkin dia akan tetap membicarakan lagi masalah itu, gitu. Tapi yang jadi hikmat yang sudah Tuhan berikan kan bagaimana kita tetap bisa move on, kita tetap bisa benar-benar belajar dari kesalahan yang sudah terjadi. Itu sih. Ya mungkin teman-teman yang lain di rumah juga bisa share ya. Ya, betul. Pengalaman pribadi, pengalaman pribadi ketika disakiti masih inget nggak? Ini terutama yang lagi live nih bareng saya nih, masih inget nggak nih pengalaman ketika disakiti? Ya, Rode. Kalau aku sih ingat lah Mbak, masa nggak ingat gitu kan, itu kejadian yang mengalami rasanya sakit, rasanya sedih, apalagi kalau namanya dihianati atau bahkan apa yang kita bilang ini rahasia loh dijaga ya, terus share sama banyak orang gitu loh, kok kayak gini gitu kan, ya otomatis nggak mungkin lupa gitu ya, tapi kan kalau kita mengingat lagi, kalau mengampuni itu otomatis kita ingin merelakan rasa kesal, rasa marah, rasa semuanya itu digantikan dengan ya sudahlah. Tapi melupakannya saya rasa enggak sih Mbak. Gitu.
Oke. Iya, aku pun Ya, juga gitu ya. Jadi sama kayak Kak Rudy itu. Jadi melupakan itu, pura-pura lupa iya itu. Aku nggak lupa beneran lah. Masa iya lupa? Jadi yang memang melupakan satu hal yang ya patut dicoba lah, memacu adrenalin gitu untuk melupakan ini. Apakah benar melupakan atau pura-pura lupa itu yang jadi pertanyaan. ya, ya ini ada beberapa mungkin saya bacakan sekalian. Ini lumayan jadi Mm-mm. bahan diskusi juga sih dari teman Nafi Lumong. Ini menghapus dari ingatan itu gimana ya? Saya sudah cari tombol delete di otakku, tapi nggak ada. Nah, gimana nih? Mungkin respon dari teman-teman nih, apakah Ya, punya ya. tombol delete-nya? Bisa dikasih tahu. Oh, aku aku kasih pendapat ya. Kalau menurut aku sih, kayaknya kita nggak punya tombol delete deh di otak kita. Berarti kalau kita itu Ya. terjadi itu kayak sinetron-sinetron di mana apa kecelakaan amnesia begitu ya, lupa segala macamnya. Saya rasa tidak seperti itu. Kita tidak akan lupa, tapi kita belajar untuk merelakan melepaskan hal itu ya. Benar-benar ya itu tidak bisa secara otomatis gitu. Iya, jadi ini ya teman-teman. Jadi apa kesimpulannya kita sulit nih untuk melupakan nih. Jadi bagaimana kita melupakan, bagaimana caranya? Tombol reset mungkin nggak berfungsi, ada tapi nggak berfungsi kita nggak tahu gitu ya Hmm. jadinya. Hmm. Jadi kita nggak tahu bagaimana melupakan atau sulit bahkan melupakan kecuali kita mengalami amnesia mungkin nggak tahu kita lainnya. Terus ataupun kita merasa ini itu dan lain sebagainya gitu. Tetapi apa namanya setauku sepengetahuanku gitu kata ataupun hal tentang melupakan ini nggak dibahas secara detail ataupun bahkan jarang dibahas di Alkitab itu. Tapi sekarang kita bahas yang pasti-pasti aja nih gitu. Karena memang topiknya ini yang pasti-pasti aja karena anak muda suka yang pasti, nggak suka yang nggak pasti ya pastinya itu. Nah ini menurut rekan-rekan nih jadi topik bahasan yang sangat menarik, semakin kesini semakin menarik. Mengampuni ada di Alkitab itu banyak ayat-ayat yang mendukung ataupun sumber-sumber lain yang mendukung di Alkitab ada. Nah, yang jadi pertanyaan nih, mengampuni yang Alkitabiah itu bagaimana ya? Prinsipnya bagaimana, caranya bagaimana? Ini hal yang menarik untuk didiskusikan malam hari ini. Ya, mungkin dariku, aku dapat dari yang ini sih, Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Itu dia bicara tentang, aku banyak banget dapatnya itu dari surat-surat Paulus gitu, karena memang ketika Paulus benar-benar ke jemaat yang ada di beberapa daerah itu, dia selalu menekankan untuk banyak sekali selalu menekankan tentang mengampuni gitu. Dan di Kolose 3 12 sampai 13 ini kalau judul perikopnya sih tentang manusia baru, dan ini diingatkan gitu kalau banyak sekali parameternya gitu. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Dan di sini juga di ayat 13 ini yang jadi salah satu kuncinya juga. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan gitu. Jadi ini mungkin jadi salah satu mengampuni yang alkitabiah sih menurutku, karena ini benar-benar kita landasannya kasih, dan juga kalau ingat hukum yang terutama juga kan mengingatkan tentang bagaimana mengasihi bukan hanya Allah, tapi mengasihi sesama kita manusia. Iya, iya. Kalau aku juga ini belajar banyak juga dari Yesaya, dari Perjanjian Lama kalau aku ya Tian ya. Ya, Oh begitu. dari Yesaya 55 ayat 7 gitu ya, tuh di situ ada satu kutipan yang mengatakan sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi ketika kita memberi pengampunan, ingat bahwa kita tuh sendiri sudah diampuni Allah dengan limpahan pengampunan dari Tuhan gitu ya. Dan Allah akan mengampuni orang secara tulus dan bertobat. Siapa kita manusia gitu ya? Siapa kita manusia umatnya? Kalau sampai kita juga tidak bisa mengampuni sesama kita, itu sih kalau dari aku. Kalau aku sendiri sih jadi ingat yang ketika Petrus bertanya pada Yesus, berapa kali sih kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya kan sempurna. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni karena Tuhan kita sudah mengampuni kita. Jadi Tuhan, tadi kata Mbak Evi di Perjanjian Lama, Tuhan kita berlimpah kasih setia, berlimpah
pengampunannya kepada manusia. Kenapa kita sebagai manusia yang mendapatkan kasihnya Tuhan itu tidak bisa melakukan hal itu? Lah, berarti tanda tanya apakah kita mengasihi Tuhan kita gitu. Ya, kalau aku tentang ini ada satu topik yang terkenal ya di Matius 6 ayat 12, siapa yang tahu? Itu ada topik doa Bapa kami di situ. Di situ ada salah satu kalimat yang diucapkan gitu bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Poin B, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di situ jelas gitu, kita sudah diampuni, maka kita juga mengampuni. Jadi jangan enak aja kita maunya diampuni aja, tapi nggak mau mengampuni ya enakan di kita gitu, nggak rugi di orang lain gitu sih kalau aku. Iya, aku ya kalau ingat ini sih apa ya? Kalau aku bisa lihat dari teman-teman tadi sharing juga kan memang salah satu beberapa kata kunci itu adalah kasih. Terus kita sudah kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Nah ini yang mungkin jadi salah satu hal apa ya yang membedakan gitu prinsip mengampuni kekristenan atau Kristen dengan sekuler gitu atau dengan kepercayaan lain atau agama lain gitu karena memang ini kan forgive and forget ini melekat banget dengan peribahasa yang sebenarnya dari Inggris gitu tapi banyak sekali orang Kristen gitu bahkan aku jadi ingat ada beberapa ada satu apa dua lagu gitu kan tentang mengampuni dan melupakan gitu padahal itu balik lagi itu adalah sesuatu yang bukan alkitabiah gitu tapi bagaimana caranya kita mengampuni gitu. Nah, tapi dari situ muncul satu pertanyaan nih, mungkin sama kayak yang tadi saudara Aldo tanyakan juga sih, gimana kalau ada orang yang mengampuni dengan melupakan orang yang bermasalah dengan dia, apakah lebih baik tidak memaafkan namun masih dianggap, atau lebih baik tidak dianggap tapi dimaafkan? Nah, ini mungkin secara garis besarnya mungkin jadi satu pertanyaan gitu. Siapa yang harus kita ampuni gitu? Apakah ada kriterianya kah atau ada kategorinya kah? Gimana menurut teman-teman? Ya, kalau aku ya, Tian, kalau aku tuh yang tadi Bro Aldo Rey bilang itu nggak dua-duanya. Ya, nggak boleh dua-duanya itu kita lakukan karena itu sama saja kita tidak mengampuni ya. Kan kita sudah melakukan pembunuhan karena kan menghilangkan seseorang dari kehidupan kita, menghilangkan karakter dia dari kehidupan kita, itu sama aja kita sudah membunuh dia, menghilangkan dia dari dunia kita itu kan ya. Jadi mungkin bisa juga melanggar perintah Tuhan itu kan ya, jangan membunuh. Membunuh kan nggak harus dengan pisau, dengan pedang dan sebagainya ya. Tapi kita membunuh seseorang dari kehidupan kita, membunuh segala sesuatu tentang dia dari kehidupan kita itu sudah sama saja menghilangkan dia gitu ya. Jadi semua orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita menurut saya ya, harus kita ampuni. Ya, harus kita ampuni. Ya, kalau aku mirip sama Mbak Evi ya, mengampuni semua orang gitu, karena memang jelas di konteks doa Bapa kami tadi kan, ampunilah mereka, seperti kan nggak ada tertulis, oh ampunilah mereka yang telah melakukan kesalahan kecil terhadap kami, kesalahan besar terhadap kami, dan lain sebagainya, kan nggak ada gitu. Jadi langsung ampuni ya ampuni aja gitu, nggak usah oh kamu kesalahan kecil jadi ya aku bisa mengampuni dengan ikhlas, kamu kesalahan besar nih ya aku ngampuninya setengah, itu kan nggak bisa gitu. Jadi firman Tuhan mengatakan ya ampuni saja, yang dikatakan Kak Rodi tadi, ampunilah. Bagaimana mengampuni? Sebanyak itu, sebanyak 70 kali 7 kali, berarti kan banyak, berarti kan nggak hanya kesalahan kecil-kecil ataupun kesalahan yang besar, setengah, sedang, kecil, dan lain sebagainya, enggak. Berarti mengampuni semua orang yang bersalah kepada kamu. Iya, jadi kita bisa nggak sih mengampuni tanpa melupakan apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita? Bisa nggak? Ya, Roda. Ya, tanpa melupakan apa yang orang lakukan kepada kita bisa dong, kan karena kita itu tadi kalau kita dimampukan sama Tuhan, ya kan, Tuhan mengampuni kita, otomatis kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya, bukan kemampuan kita lagi. Kalau kita sih ogah sih, ya kan, dia ogah gitu kan. Tapi kalau ikut Tuhan, manut ya sama Tuhan gitu, nggak berani nolak kalau Tuhan udah bilang ayo mengampuni, harus belajar turut melakukannya. Ya, aku
Ini sih apa dari aku setuju sama komentarnya Pak Opis ya. Mhm. Ini Ya, beliau katakan kalau melupakan mungkin sangat sulit karena sudah terekam di memori. Ya, aku setuju dengan hal ini. Tetapi bagi saya yang lebih tetapi bagi saya lebih kepada damai sejahtera yang timbul ya. Setuju sih. amin. Memang memang karena tadi kan landasannya kasih dan ngelihat juga damai sejahtera itu memang mungkin kita nggak akan 100% melupakan apa yang sudah dia lakukan gitu. Tapi ketika kita bisa melepaskan gitu kan. Aku juga ingat salah satu artikel juga mengatakan kalau mengampuni itu adalah melepaskan gitu, to release gitu Mhm. kan. Melepaskan Mhm. entah segala sesuatu yang ada di hati kita, entah dendam, entah hal-hal yang negatif gitu. Sehingga dan bahkan aku baca juga di salah satu artikel tuh itu salah satu jalan juga untuk kita bisa berelasi dengan sesama gitu tanpa ada tembok mungkin karena apa karena kesakitan hati gitu dan lain sebagainya gitu. Iya, Tian. Ini karena tadi Pak Opis sudah menyinggung nih tentang melupakan Iya. mungkin sangat sulit ya. Nah, kita masuk nih ya. Akhirnya kita kembali lagi aja dulu ke masalah forget ini. Coba kita bicarakan secara tuntas gitu ya. Kalau diteliti kata forgive and forget ini memang tadi sudah dikatakan nggak ada dalam Alkitab. Yang Iya. aku tahu perintah adalah untuk mengampuni ya. Sedang perintah untuk melupakan udah dicari-cari dari Kejadian sampai Wahyu itu sepertinya kok nggak ada. Tapi aku ingat ada satu ayat penting dalam 1 Korintus 13, terutama ayat kelima gitu ya, itu kan hukum kasih ya. Dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, menurut teman-teman ini sama nggak sih artinya dengan melupakan? Ini menarik ini kayaknya nih untuk kita gali ini. Siapa dulu nih yang mau menggali nih? Oke, Nehemia. Nah, mungkin nanti teman-teman di rumah juga silakan ya untuk merespons. Ya, tentang kata menyimpan ini di beberapa versi Alkitab, kita bisa, teman-teman silahkan lihat versi Alkitabnya ya. Jadi kita lihat itu di 1 Korintus ini, khususnya di 13 ayat 5, di beberapa versi itu menyebutkan beberapa. Ada yang menyimpan, terus juga ada yang tidak mengungkit-ungkit, juga ada yang seperti itu. Terus juga ada yang tidak memperhitungkan, tidak menghitung-hitung, dan lain sebagainya. Iya, bener banget ya. Kalau aku juga ngeliat dari kata aslinya kata menyimpan itu ada apa landasannya itu sebenarnya dari kata dasar logos tentang berbicara, berkata juga. Jadi tidak mengungkit-ungkit, tidak membicarakannya gitu ya. Maksudnya tidak sampai diulang-ulang terus ya. Kalau kita sudah memaafkan ya. Jadi itu sebenarnya bukan tentang arti kita melupakan sama sekali kita nggak inget gitu ya. Oke, nah. Tadi kan kalau misalnya tadi ya tujuannya supaya kita nggak melupakan, supaya kita tidak menyimpan, supaya kita tidak mendendamnya. Tapi ini mungkin perlu kita bedakan nih, bedanya antara mengingat dan mendendam. Nah ini ya karena kadang kamu ingat-ingat terus kesalahanku, itu kan ada yang suka ngomong gitu kan ya. Jadi kesannya kayak kita mendendam. Kalau ingat-ingat itu sama nggak sih dengan mendendam? Nah, gimana nih? Gimana Tian? Ya, mungkin dariku secara pribadi sih, kalau apa ya, kata mengingat itu kan lebih ke memikirkan gitu kan, lebih ke menilik kembali gitu kan. Sedangkan mendendam itu apa ya, sesuatu yang kayaknya diungkit-ungkit terus gitu kan, apa ya, kayak diganduli, apa sih kalau bahasa Indonesianya itulah. Kalau bahasa Jawanya itu diganduli gitu, benar-benar selalu diingat, bahkan itu adalah konotasi yang negatif gitu. Selalu mengingatnya itu bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang kurang baik gitu, atau bahkan sesuatu yang jahat dari diri manusia gitu. Nah ini jadi benar-benar dua ekstrim kan. Mengingat itu adalah selalu biasanya sesuatu yang baik, tapi mendam itu adalah kebalikannya gitu. Itu. Jadi dendam itu ada keinginan keras ini. Tadi juga sempat Iya. baca gitu. Dendam itu keinginan keras banget untuk membalas sampai membuat rencana-rencana gitu ya. Yaitu dendam. Kalau mengingat, bahkan ketika kita mengingat satu kesalahan orang lain, bahkan kita sampai membicarakannya dengan teman kita yang dulu kita berantem gitu, kita malah bisa tertawa loh, Tian, bisa ngakak-ngakak sendiri ketika kita mengingat-ingat lagi masalah-masalah yang terjadi dengan dia gitu ya. Itu sebenarnya suasana yang sangat menyenangkan, bisa menertawakan kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Itu sudah sudah jadi hubungan pertemanan yang cukup sehat sebenarnya ya. Memaafkan yang sehat itu seperti itu gitu. Nah, tentang ini lagi ya, melupakan ini ada satu ini ya dari Kak Gaby nih. Teman saya punya prinsip ini, forgive and forget.
forgetnya adalah nggak mau lihat mukanya, nggak mau temenan lagi, bahkan sekadar di sosmed pun nggak mau lagi. Jadi unfollow. Gitu. Jadi apa tadi kita udah bahas juga di atas ya, kita sebagai orang percaya Iya. apa tetap harus menjalin relasi dengan dia seperti Kristus juga mengampuni kita dan bahkan dia mengangkat kita, menyebut kita sebagai anak-anaknya, sebagai sahabat-sahabatnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang dikatakan juga gitu ya, di dalam Yesaya 43 ayat 25 ini masih tentang melupakan. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mungkin nggak sih Tuhan bisa lupa nih di Yesaya 43 ayat 25? Ya, ya Rodia. Ya, aku rasa Tuhan pasti ingat lah gitu ya. Dia aja bisa ingat apa saja yang terjadi dari zaman purbakala sampai sekarang gitu ya. Apa Tuhan kita itu daya ingatnya perfect gitu. Nah, untuk apa ya? Walaupun dikatakan di situ aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu gitu. Bukan berarti dia lupa total gitu ya, amnesia begitu. Tapi maksudnya dia tidak akan mengungkit lagi, dia tidak akan lagi mempermasalahkan hal itu, tetapi dia ingin kita benar-benar berubah kembali ke hal yang benar gitu. Dan Tuhan tidak ingin melihat apa membuat hal itu menjadi permusuhan lagi dengan dia, kan kita kan karena berdosa bermusuhan dengan Allah, dan Tuhan tidak ingin hal itu lagi, dia ingin kita berdamai dengan dia. Menurut saya begitu. Iya, tadi Tian mau ngomong juga nih. Iya. Ya, aku setuju sih. Ya menarik juga sih kalau Mbak Evi lihat dari Yesaya 43. Ini kan memang kalau dalam konteks ini kan judul perikopnya tentang Tuhan berperkara dengan Israel gitu. Memang melihat kalau ini lebih ke janji Tuhan gitu, janji Allah sendiri ketika memang Dia akan selalu menyertai, Dia pun tidak akan pernah mengingkarinya gitu. Makanya kenapa di sini sebelum kata mengingat dosa-dosamu kan bahkan dibilang gitu, aku juga yang akan menghapus segala pelanggaran-pelanggaranmu gitu. Dan di situ pun dan demi diriku sendiri, nah itu nge-refer ke memang dia sudah berjanji dia akan selalu beserta Immanuel gitu kan. Itu mungkin yang kadang aku juga kalau baca tuh sedih gitu ketika Tuhan berjanji dia nggak mungkin menarik atau bahkan membatalkan apa yang sudah dijanjikannya gitu. Itu sih. Iya, ya benar sih, setuju sama teman-teman yang ya memang kita tadi seperti bahkan sudah di firman Tuhan juga dikatakan tidak mengingat-ingat lagi dosamu, bukan berarti Tuhan lupa, tetapi dengan tidak mengingat dosamu itu berarti dosa atau kesalahan, perbuatan salah yang sudah kita lakukan itu tidak akan pernah mengurangi kasih Allah kepada kita ya, demi dirinya sendiri, demi janjinya sendiri, dan supaya dia dipermuliakan di dalam tindakannya tersebut gitu. Tapi ada nggak sih bahayanya? Kan ada orang yang suka bilang ini kita harus tuh melupakan, kalau enggak nanti kita bisa tenggelam dalam masa lalu, tenggelam dalam dendam dan sebagainya gitu ya. Nah kalau misalnya kita nggak pernah ingat kesalahan orang lain itu ada bahayanya nggak sih? Nehemia? Ya, kalau dariku ada bahaya di sini, ada bahaya bagaimana kalau kita tidak ingat gitu kesalahan orang lain apa atau orang lain apa sih yang udah dilakukan dia terhadapku atau terhadap diri kita. Itu pastinya yang pertama itu pasti kita akan jatuh di lubang yang sama gitu. Orang lain membuat kesalahan, nanti kita lupa, terus akhirnya membuat kesalahan yang lagi, kita nggak ada waspada di sini, kita nggak ada antisipasi di sini, kita nggak ada istilahnya satu hal yang buat kita ingat, orang ini pernah nyakitin saya di bagian ini, di bagian ini dan lain sebagainya gitu. Jadi itu riskan untuk jatuh ke dalam kesalahan yang sama itu, untuk bagaimana jika kita ini jika kita tidak ingat gitu orang lain pernah salah apa nih padaku, kepada kita semua. Itu sih. Ya, aku halo. Oke. Ya, kalau dariku aku setuju sih dengan yang Nehemia bilang juga gitu. Tapi salah satu yang aku ingat juga memang sedikit agak di warning gitu. Maksudnya jadi warning gitu. Kalau tadi pertanyaannya kita tidak pernah ingat atau kita tidak ingat kesalahan orang lain, karena menurutku itu jadi salah satu indikator juga gitu. Gimana kita harus meningkatkan rasa kepekaan kita gitu. Nah ini mungkin kalau secara umum ya, kepekaan kita bahkan terhadap sesama atau terhadap teman gitu. Di minggu lalu juga sempat disinggung kan tentang yang teman yang toksik ataupun yang sportif gitu. Nah ini juga jadi salah satu
salah satu pemikiran juga gitu, bagaimana kita bisa peka dengan cara kita mengingat gitu. Tapi mengingatnya tadi ya, bukan mendendam ya, ini lebih ke mengingat ya, mengingat apa yang sudah dilakukan orang lain atau kesalahan orang lain. Dan itu pun jadi pembelajaran untuk kita, untuk tidak melakukannya lagi. Ya, itu dariku sih. Iya, benar banget ya. Jadi memang kita perlu untuk namanya mengevaluasi pengalaman. Ya Ya, mengevaluasi betul. pengalaman-pengalaman tersebut supaya kita juga bisa menghargai proses beratnya pengampunan, proses rekonsiliasi karena karena memang dengan itu kita juga bisa menolong teman kita gitu ya, bisa menjadi berkat bagi mereka gitu. Jadi ya memang berat sekali ya proses mengampuni. Setuju nggak Roda? Iya, pastinya Mbak. Kayak kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita tidak bisa move on lagi atau melakukan hal yang lebih baik lagi. Tapi kita perlu sadari sih, mengampuni seperti yang tadi kita bahas ya beberapa hal gitu. Mengampuni itu benar-benar suatu anugerah daripada Tuhan. Kita manusia otomatis nggak bisa melakukannya. Kita hanya bisa mengampuni orang lain ketika Tuhan memberikan anugerah hati yang mau mengampuni kepada orang lain, hati yang mau orang lain untuk bisa kita terima bagaimana kesalahannya atau apa yang dia lakukan. Tapi teman-teman, aku mau tanya deh, teman-teman punya tips nggak sih gimana cara supaya kita bisa mengampuni mereka tapi tidak mendendam ya? Dari tadi kan ngomongin bagaimana mengingat mendendam. Nah ini kita udah bahas hal itu. Sekarang gimana sih caranya gitu untuk bisa Oke. mengampuni tanpa dendam? Mengampuni tanpa dendam. Jadi ini tips mengampuni ya, tidak mendendam. Jadi kalau aku sih dalam proses itu ya memang pergumulanku sendiri dengan soal mengampuni ini berat sekali dan banyak sekali. Tapi sampai di satu titik diajarkan oleh firman Tuhan untuk selalu bertanya dulu ya, tenangkan hati, ya, tenangkan hati, jangan impulsif langsung marah gitu ya. Saya orangnya impulsif, tenangkan hati, lalu bertanya kepada diri sendiri, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan ketika dia berada di posisi saya, gitu ya? Apa yang akan Yesus pikirkan ya ketika apa teladan dari Yesus yang bisa saya ikuti ya ketika ada orang yang sangat menyakiti hati saya gitu ya. Dan salah satunya ya diajarkan dari Matius 6 ayat 14 sampai 15 itu dikatakan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi dikembalikan lagi kepada firman Tuhan. Itu sih, itu cara yang cukup ampuh ya sebagai langkah awal, langkah utama untuk bisa meredam dulu ya kodrat kita untuk emosi. Begitu sih. Ya, kalau dariku kalau tadi pertanyaannya gimana mengampuni dan tidak mendendam ini ada salah satu oh sorry. Ini ada salah satu komentar juga dari atas nama akun Ibu Yulia. Ini beliau katakan kalau salah satu contoh mendendam adalah menghukum orang yang sudah menyakiti kita. Misalnya mendiamkan atau mengabaikan. Nah, ini salah satu treatment juga yang mungkin bisa jadi salah satu topik juga sih, topik pembahasan tentang bagaimana kadang ya sering kali kita mentreatment orang kan beda-beda, apalagi ketika kita nggak suka, itu ada dua kemungkinan kalau nggak didiemin dia akan langsung ngomong secara gamblang gitu kan. Tapi kalau tadi pertanyaannya balik lagi ke Alkitab tuh aku jadi ingat juga, lagi-lagi diingatkan di surat-surat Paulus gitu, di Efesus, Efesus pasal yang keempat ayat 32 gitu. Di situ sebenarnya memang konteksnya dapat banget sih tentang manusia baru gitu, dan di sini bilang kalau hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Tapi yang paling penting adalah di bagian terakhir gitu, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu gitu. Jadi aku lihat memang lagi-lagi landasannya kasih, tapi bukan hanya kasih saja gitu, tapi benar-benar ramah, dan juga ramah bisa aku bilang jadi salah satu perhatian juga sih. Itu yang jadi salah satu hal penting juga. Tips-tips dari teman-teman itu sangat-sangat membantu sekali sih. Tapi gimana ya kalau ada orang itu tidak mau mengampuni dan dia lebih memilih untuk tetap ya. Jadi tetap untuk dalam keadaan membenci atau mendendam gitu. Nah, apa sih dampak positif dan negatifnya kalau dia tidak mengampuni? Ya, oke ya. Dan Oke, ya. Ya, dampak negatif dulu ya, akibat negatif tidak mengampuni. Tadi ada salah satu komentar
dikatakan bahwa dengan mengampuni kita bisa punya damai sejahtera ya. Dampak negatifnya pasti hidup kita tidak akan ada damai sejahtera. Itu sudah pasti. Bikin makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, bukan karena kita mikirin dia gitu, nggak, karena kita menyimpan amarah terus gitu ya. Itu akan bikin kita sakit juga secara fisik gitu ya, sakit juga secara mental. Dan kita meracuni diri kita sendiri. Kalau minggu lalu kita bicara tentang toksik bagi orang lain. Nah, kalau kita tidak mengampuni orang lain, dampak negatifnya adalah kita menjadi racun bagi diri kita sendiri. Itu dari aku ya. Itu. Ya, oke. Aku nambahin dari Mbak Evi. Itu memang aku juga sempat baca beberapa artikel juga tentang akibat tidak mengampuni itu. Tadi kita sudah sempat bahas lebih banyak tentang konsep kita sudah diampuni maka kita harus mengampuni gitu. Tapi itu salah satunya. Ada beberapa hal lagi. Ada juga yang mengatakan kalau bahaya atau dampaknya itu adalah doa kita tidak didengar oleh Tuhan gitu. Ini diambil dari Markus 11 ayat 24 sampai 26. Dan juga yang tadi sudah sempat Mbak Evi singgung juga tentang keadaan kita malah jadi lebih buruk gitu loh. Kenapa? Karena kita selalu menyimpan dendam. Kalau kita contoh lah ya, kita nyimpan barang-barang yang makanan gitu kan. Kita diemin, pasti busuk kan. Nah, sama juga halnya dengan hati kita gitu. Ketika kita taruh sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat gitu. Ini diambil dari Ibrani 12 ayat 15. Itu maka ya semuanya di situ akan jadi buruk gitu loh. Akan jadi membusuk lah ibarat katanya gitu kan, membusuk gitu. Nah, itu yang justru bukannya malah tambah membaik ketika kita menyimpan dendam dan lain sebagainya, itu malah tambah memburuk dan malah tambah merusak kita secara pribadi juga gitu. Nah, ini beberapa hal sih terkait akibat tidak mengampuni. Ya, kalau aku sih mirip ya. Jadi memang ketika negatif tidak mengampuni, aku pernah baca juga ini ibarat bom waktu gitu. Bom waktu yang kita simpan di dalam diri kita sendiri. Dan akhirnya meledaknya kapan kita nggak tahu gitu. Jadi ketika dipicu dikit bom waktu, disuntai bensin istilahnya gitu, meledos ya kita sendiri yang rugi. Kan kita nggak mau itu apa nih? Ya, jadi bom waktu jangan disimpan teman-teman semua. Jadi memang harus lepaskan itu semua gitu untuk bisa benar-benar bisa hidup tenang, tidur nyenyak, makan enak, dan akhirnya kita juga hidup damai sejahtera itu tadi. Ya. Menurut aku sih memang penting ya mengampuni itu, dampak positifnya banyak banget tadi kita bahas banyak, negatifnya pun kita sudah dengar tadi ya. Nah, ada nggak ayat Alkitab yang teman-teman bisa bagikan, baik teman-teman juga yang ada ikut live saat ini ya, yang membuat kita belajar untuk mengingatkan diri kita untuk terus mengampuni orang lain saat kita dilukai ataupun saat kita mengalami rasa-rasa yang tidak menyenangkan diperbuat orang lain kepada kita. Yuk share yuk. Ya. Ya, mungkin dariku, tapi aku sebenarnya ini bacain dari teman-teman yang yang ada di kolom komentar sih. Ini beberapa dari akun atas nama Aurora. Ini dia bilang beberapa sih dia katakan gitu di Daniel 9 ayat 9, Imamat 19 ayat 18 itu konteksnya tentang melupakan, dan dia pun sharing tentang dari Matius 6 ayat 14 dan juga Efesus 4 ayat 32. Nah, ini beberapa hal terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini juga sih. Ya, iya. Kalau dariku ayat yang tadi ya tentang doa Bapa kami itu satu ayat yang mengingatkan terus itu bagaimana diriku sudah diampuni, bagaimana sudah istilahnya itu benar-benar diampuni oleh Bapa, oleh Allah. Bagaimana itu kita bisa mengampuni lagi itu kepada sesama kita yang sudah dibahas banyak tadi, apakah mengampuni dengan kesalahan kecil, besar, sedang dan lain sebagainya, enggak itu, tapi bagaimana semua diampuni, semua diberi pengampunan sehingga ya kita benar-benar merasakan damai sejahtera lagi itu daripada Tuhan. Ya, kalau dariku kalau ayat Alkitab mungkin aku sebenarnya kalau dari konteks ini kan ingat juga salah satu teladan kita yang paling luar biasa kan Yesus gitu kan, ngelihat bahkan kalau konteksnya saat ini menjelang Paskah kan kita ingat satu perkataan dari Kristus itu sendiri gitu bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Nah, itu jadi salah satu hal yang kadang
aku selalu ingat gitu ketika mau menjelang Paskah tuh bahwa ya Kristus aja bahkan itu dari awal dia menderita sampai sudah mau disalibkan masih masih diolok-olok, masih dijelek-jelekan dan lain sebagainya tuh dia masih punya kasih gitu untuk meminta kepada Bapa untuk memaafkan mereka gitu. Nah, ini mungkin jadi salah satu hal juga sih yang paling berkesan dan juga tentang mengampuni itu sih. Iya, kalau ini ya tentang sama kayak Mas Tian tadi nambahin sedikit gitu. Jadi bagaimana yaitu satu perucapan yang benar-benar luar biasa sih tentang tidak tahu apa yang mereka perbuat itu jadi salah satu hal yang istilahnya kalau bahasa saya itu ngeyem-ngeyem awake dhewe. Istilahnya seperti itu. Jadi bagaimana Apa itu ya ya? mungkin dia jadi kayak dalam tanda kutip menghibur diri sendiri gitu. Oh ya mungkin dia nggak tahu lah apa yang dia lakukan terhadapku dan lain sebagainya gitu. Tapi ya di sini lihat lagi itu bagaimana itu semua sudah terjadi, itu semua orang sudah ngelakuin dengan segala apapun motivasi mereka nggak tahu itu sudah disakiti ya. Itu tadi respon kita bagaimana untuk bisa nggak ngelihat lagi lah. Ya itu nggak bisa lupa sepenuhnya itu, tapi kan mengampuni harus bisa. Yesus sudah meneladankan, sudah beri contoh langsung kok, dan sudah firman-Nya sudah tertuang kan berarti kita sebagai anak-anak Kristus yang yang dipakai Kristus secara luar biasa kan harus meneladani benar-benar sampai segitunya mengampuni itu tadi. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan juga sih mungkin. Ini jadi salah satu penutup juga mungkin dari Kak Nafi Lumo. Ini contoh kasus jika saya memperkosa dan orang yang saya nodai terus hidup dalam stres, trauma, dan depresi sepanjang hidupnya. Apakah saya layak memohon dan mendapat ampunan Tuhan? Gimana nih, Ibu Evi? Ya tadi kita sudah bahas ya. Tuhan saya ingat di ini ya, di Yesaya sebentar. Di Yesaya 1 ayat 18 itu ya. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu bicara tentang betapa kotornya itu kain itu ya, jadi sudah ternodai dan sebagainya. Jadi ibarat kita sudah merasa kita menyimpan dosa yang begitu besar gitu, tetapi dengan pengampunan dan kasih dari Allah ya, asal kita mau datang mengakui segala dosa-dosa kita, di firman Tuhan juga dikatakan dia adalah Allah yang setia dan adil gitu. Cuman jangan sampai lupa kita juga harus membereskan urusan kita ya, menanggung konsekuensi dari segala perbuatan dosa atau perbuatan kesalahan yang sudah kita lakukan. Kalau tadi urusan memperkosa, lah itu kan konsekuensinya nggak cuma kita minta maaf gitu ya, pasti ada tindakan-tindakan hukum yang harus kita tanggung, yang harus kita terima gitu ya, sebagai konsekuensi dari perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi perbuatan kita ketika kita sudah akui, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh hancur, remuk, ya, kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Dia akan mengampuni kita. Ya, karena itu tujuan dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk mengampuni kita dari segala perbuatan kita. Dan itu memampukan kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan dia. Gitu. Ya, aku setuju yang Ibu Evi bilang sih. Maksudnya terkait dengan contoh atau teladan dari Kristus itu sendiri tuh benar-benar luar biasa gitu. Maksudnya ketika kalau tadi ngelihat lagi Yesaya yang 43 itu kan gimana ketika Tuhan sudah benar-benar menyayangi umatnya gitu yang adalah kita, bukan hanya kalau konteks dulu mungkin masih Israel gitu kan, tapi bahkan sudah merambah bukan hanya Israel tapi semua orang yang percaya kepadanya gitu. Dan itu yang jadi salah satu hal juga yang jadi kadang diingatkan gitu benar-benar tentang hal itu. Dan mungkin ini ada satu pernyataan juga dari Kak Gaby Lady. Ini dia katakan kalau saya pernah ada satu ungkapan, intinya apa yang Anda latih, Anda akan menjadi ahli dalam hal itu. Jadi kalau Anda berlatih marah-marah, ya Anda akan menjadi ahli dalam marah. Nah, aku setuju sih. Memang habit itu lebih kepada habit sih. Habitnya gimana orang ketika senangnya marah ya pasti dia akan terus marah-marah gitu, ataupun sebaliknya gitu.
Terus sih, ada yang terlewat lagi kah dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, atau mungkin dari teman-teman yang menonton boleh juga sharing terkait dengan mungkin pernah mengalaminya, atau yang pasti jalan keluarnya itu seperti apa gitu dan lain sebagainya. Sepertinya tidak deh. Ya nanti kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung DM aja, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 19.55. Ada beberapa hal kita akan tutup, tapi sebelum kita tutup masing-masing dari Bu Evi, dari Kak Rode, dari Nehemia, dan terakhir saya akan memberikan closing statement. Silakan. Ya, dari saya sendiri sih, ketika kita sudah bisa mengampuni orang lain, itu sebenarnya juga anugerah dari Tuhan ya. Karena pada dasarnya sebagai manusia, terutama manusia yang berdosa, kita tidak mungkin bisa mengampuni orang lain gitu ya. Ketika kita sudah bisa mengampuni dia, kita mengampuni kesalahan orang lain, kita menghidupi anugerahnya gitu ya. Tapi dengan satu komitmen ya, harus bangun relasi dengan yang baik, dan setiap pengalaman itu harus dievaluasi sehingga ketika kita mengingat tragedi itu bisa menjadi satu komedi ya, kita bisa tertawa bersama dengan teman-teman kita lagi ya, tanpa mengingat-ingat kesalahan-kesalahan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah pernah terjadi. Gitu sih. Selamat teman-teman, selamat belajar mengampuni ya. Ya. Oke. Kak Rode? Kalau kita mau belajar mengampuni, berarti kita mau belajar untuk dihidupin Tuhan juga gitu ya. Otomatis kehidupan kita bukan lagi semaunya kita, melainkan semaunya Tuhan. Ketika kita ingin orang lain juga mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan, maka kita juga belajar untuk melepaskan apa yang seharusnya dilepaskan. Rasa benci dan dongkol pada orang lain, ketika hal itu ada, membuat kita seperti tadi ada dalam ayat, kita tidak bisa berhubungan baik dengan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang tidak baik, lepaskanlah, dan biarlah kita bisa melakukannya itu dengan benar, sesuai dengan keinginan hatinya Tuhan. Itu dari saya. Selamat berusaha. Nehemia? Ya, kalau dari saya tentang pengampunan, aku pun juga merasakan dulu ya, itu bukan hal yang mudah, tapi kan hal yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Bagaimana sama yang tadi Mas Dian katakan, terus mengampuni kan berarti nanti akan mahir untuk mengampuni. Kalau marah-marah terus akan mahir marah-marah gitu kan, itu semua tergantung pilihannya di kita gitu. Jadi memang memang pengampunan itu tidak merubah masa lalu, tetapi memperbaiki masa depan. Itu sih dari saya. Mantap nih. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin akan ditutup dengan satu ayat Alkitab sih. Dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ini sebenarnya lagi-lagi dari Paulus gitu, surat Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi harapannya teman-teman juga menangkap diskusi pada malam hari ini, yang intinya adalah memang tidak bisa memaafkan dan juga melupakan gitu, tapi gimana kita mengampuni dan juga kita maju terus gitu, kita move on gitu bahasa sekarangnya, kita move on terhadap kesalahan yang mungkin sudah dilakukan dan kita melakukan atau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah gitu. Ya, itu mungkin terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, baik itu Ibu Evi yang sudah share juga, Kak Rode juga, Nehemia juga, thank you. Harapannya ke depannya kita bisa diskusi-diskusi lagi. Oke. Nah, ini saya akan bacakan, terutama saya akan mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah ikut bergabung di Sabda Youth malam hari ini, untuk juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, terkhusus juga memberikan tanggapan. Terima kasih banyak. Karena dari pertanyaan dan tanggapan juga kami bisa berdiskusi lebih dalam lagi gitu. Oke, kita akan akhiri diskusi dan bincang-bincang malam hari ini. Tapi sebelumnya minta tolong untuk Nehemia bahwa tutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa teman-teman semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berbincang banyak Tuhan tentang forgive and forget.
Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan. Pastinya kami mohon Roh Kudus-Mu, Kau lembutkan hati kami untuk kami punya roh yang mengampuni, punya roh yang memberikan pengampunan itu kepada orang-orang, bahkan itu kesalahan kecil yang diperbuat ataupun bahkan kesalahan besar yang orang perbuat. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa meneladani Engkau, kami bisa mengikuti jalan-Mu Tuhan, untuk bisa mengampuni musuh-musuh-Mu, bisa mengampuni musuh-musuh kami, sehingga kami memperoleh damai sejahtera dari Engkau, sehingga kami bisa hidup tenang, hidup dengan nyaman, tidak punya musuh dan lain sebagainya. Tetapi kami mempunyai banyak teman, mempunyai banyak sahabat, dan pastinya itu semua menjadi koreksi bagi kami ke depannya. Terima kasih, kami menyerahkan semua ini. Kami bersyukur bisa berbincang dengan rekan-rekan yang baik ada di rumah ataupun secara live di Instagram Live. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Thank you Ibu Evi, Kak Rode, Nedia, dan semua yang sudah ikut. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Oke.